Jadi kami mempunyai metode yang pertama ya, bagaimana ibu rumah tangga ya ini memilah sampah di rumahnya antara organik dengan anorganis. Nah, organik ini paling tidak bisa dimanfaatkan ya. Kami punya inovasi pembuatan biopori fungsi ganda. Welcome to podcast Ngotel Yuk, ngobrolin tentang lingkungan yuk bareng Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Bersama saya Miresti tentunya. Kita akan membahas soal warta, edukasi dan isu-isu lingkungan. Pantengin terus channel kita di Ngontel DLH atau follow akun Instagram kita di DLH Probolinggo. Sobat Ngontel, kali ini podcast kita kedatangan tamu dari KPL, Kader Penggerak Lingkungan. Apa sih Kader Penggerak Lingkungan ini? Nah, kita akan tanya-tanya ini pada Ketua Kader Penggerak Lingkungan atau KPL Banyuwangi Kota Probolinggo, Bapak Lukman Hakim yang sudah hadir di studio kita kali ini. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Bu Mira. Gimana, sehat aja? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Pak Lukman nih, KPL Kader Penggerak Lingkungan. Kita tahu bahwa mitra DLH, mitra lingkungan itu kan ada Papesa, ada penarik gerobak sampah ceria dan lain-lainnya. Untuk KPL nih, sebenarnya KPL ini sama nggak sih dengan mitra DLH yang lain atau punya tupoksi sendiri atau strukturnya sendiri? Awal mula berdirinya nih kayak apa? Boleh diceritakan? Oke, terima kasih Mbak Mira. Pemirsa semuanya, perlu kami sampaikan, KPL itu memang mitra lingkungan hidup berdiri mulai tahun 2017. Cuman kebetulan saya secara pribadi ditunjuk dan dipilih melalui rapat tahun 2018. Dan alhamdulillah sudah Kemenkumham, Mbak Mira. Oh, sudah sampai sana. Iya, sudah Kemenkumham. Ininya legal formal kita sudah sampai ke pusat. Jadi tidak hanya SK dari DLH tapi ke pusat. Nah, untuk mitra memang di DLH Kota Probolinggo itu banyak, kurang lebih 16 yang aktif, itu kurang lebih ada 9 ya. Di antaranya aktif itu termasuk KPL. Alhamdulillah. Nah, di masing-masing mitra itu mempunyai porsi yang berbeda, tupoksi yang berbeda dan tujuan yang sama. Tujuannya yaitu bagaimana menyadarkan masyarakat ya, agar supaya peduli lingkungan dan mematuhi pengelolaan di lingkungan masing-masing. Nah, kalau KPL fokus di dalam penanganan perubahan iklim. Oh, lebih kepada GRK-nya ya? Ya, GRK melalui penyadaran masyarakat, termasuk juga di tingkat lapisan bawah, yaitu di pokmas masyarakat. Maka dari itu KPL di sini strukturnya sampai di tingkat kelurahan, di tingkat RW, Mbak. Oh, sampai bawah. Iya. Masuk ke masyarakat. Selain dari struktur kota, di situ ada 12 pengurus, ya, ada ketua, sekretaris, bendahara, termasuk bagian dinas sosial, termasuk iptek. Terus juga ada koordinator tingkat kecamatan sebanyak 5. Nah, di tingkat kelurahan ada koordinator kelurahan, di bawahnya itu ada masing-masing KPL tingkat RW sekota Probolinggo. Jadi di RW juga ada manajemennya. Manajemennya. Jadi manajemen KPL itu lebih komplit dari mitra yang lain karena sasarannya sampai ke bawah terkoordinir. Nah, fokusnya di sini adalah bagaimana edukasi terhadap masyarakat, pembelajaran kepada masyarakat terhadap penanggulangan perubahan iklim. Yaitu mindset ya? Iya, perubahan mindset. Nah, gerakannya banyak, Mbak. Ya, gerakannya banyak, diantaranya dengan mitra-mitra yang lain. Kalau kami lingkup, semua mitra itu mungkin ada kegiatannya di dalam KPL. Contoh Pak? Suatu contoh pengelolaan lingkungan, pembuatan kompos, ya, termasuk penanggulangan bencana, terus juga bagaimana mengendalikan keluar masuknya air dalam pengairan. Termasuk juga memanfaatkan potensi sumber daya alam,
termasuk juga pembuatan energi terbarukan dan sebagainya. Nah, ini lebih komplit, Pak, daripada yang. Maka dari itu strukturnya sampai tingkat bawah. Nah, kalau memulai berdirinya KPL itu atas dasar karena pada saat kegiatan-kegiatan utamanya habis penilaian dari kegiatan program pemerintah provinsi, kota, diantaranya kalau kota itu ada KAHBI, penilaian KAHBI. Termasuk kalau di tingkat provinsi ada penilaian kelurahan berseri, gitu. Mulai dari Pratama, Madya sampai Mandiri, dan juga ada penilaian kampung proklim. Nah, kader-kadernya ini supaya tidak cerai-berai menjadi satu, dibentuklah namanya paguyuban. Nah, karena di legal formalkan namanya menjadi kader penggerak lingkungan. Oh, awalnya itu paguyuban aja ya? Di paguyuban Jadi sekarang dari masing-masing kader lingkungan sekota. Akhirnya dengan adanya itu biar terkoordinir sampai ke bawah dan berlanjut lestari, maka dibentuklah wadah namanya KPL. Oke. Yang menciptakan ide KPL, oh ini dirubah jadi KPL aja deh. Ya, awalnya memang masukan ya dari DLH ya, pada saat itu kadisnya Bapak Budi Kris ya, sinkron dengan kebutuhan kita. Memang bukan saya pribadi enggak, tapi saya bagian di dalamnya. Kita kan tahu Pak ya, perubahan mindset ke masyarakat itu kan tidak mudah. Ya. Masyarakat itu lebih minta yang simple, yang instan. Nah, sedangkan kalau dalam merubah mindset untuk cinta lingkungan itu kan agak sulit. Misal seperti sampah, nah sampah sebelum dibuang itu harus dipilah dulu. Nah, hambatan apa nih yang pernah dirasakan KPL dalam prosesnya sampai saat ini? Ya, kalau hambatan banyak, Mbak ya, karena merubah perilaku itu tidak seperti memberikan telapak tangan ya. Tapi kita bagaimana mempelajari karakter, Mbak. Jadi karakter ini mulai dari latar belakang pendidikannya, latar belakang daripada pekerjaannya, latar belakang dari keluarganya, faktor sosialnya. Semuanya kita pelajari untuk bisa edukasi masuk. Baru masuk ya. Baru masuk. Setelah dipelajari. Istilahnya, jadi tidak sekedar pokok woro-woro ya tidak bisa, Pak. Mempelajari medan dulu ya, Pak. Metode dari KPL di sini PDKT, Pak. Pendekatan dulu. Oke, Pak. Lantas program apa yang sudah dijalankan KPL sejauh ini? Untuk gerakan-gerakan kami mulai dari tahun 2018 ya, karena kami di SK atau dilantik itu tanggal 18 Agustus 2018 ya. Kami sudah banyak melangkah, terutama bekerja sama dengan pihak-pihak swasta seperti BFI, PT AFU, BFI ya. Nah, ini banyak mitra-mitra kita yang bisa kami ajak bersama dalam rangka edukasi. Edukasi tidak sekedar kami itu menyampaikan, tapi aksi. Aksi. Okay. Jadi kalau sekedar menyampaikan, mungkin banyaklah metode kami kerjasama dengan pondok pesantren, ya, termasuk dengan SD yang bisa kami dampingi, ya, termasuk juga dengan masyarakat lokal situ. Tapi kalau aksi ini butuh keterlibatan semua pihak. Untuk apa? Perubahan segala sesuatu. Intinya tidak hanya alam yang dirubah, tapi mindsetnya dirubah. Seperti itu. Luar biasa, Sobat Ngontel. Aksinya, bukan hanya sosialisasinya nih. Jadi langsung ngajak, ayo kita kelola lingkungan bersama. Dengan semua ya Pak ya, semua stakeholder, dari semua lapisan sampai lapisan bawah di masyarakat. Luar biasa sekali Pak Lukman Hakim. Nah, yang kita ingin tahu dan Sobat Ngontel tahu di rumah ini, mungkin program apa nih ke depan inovasi dari KPL untuk pengelolaan lingkungan hidup? Kalau mengenai inovasi dan kegiatan program kami yang sudah jalan yaitu penanaman bersama, karena menanggulang tidak hanya mangrove. Oh, tidak hanya. Ya. Jadi mangrove itu juga bagian dari kami, ya kebetulan juga kami juga dari orang Pilang ya. Maka dari itu prioritas mangrove banyak yang sudah banyak menyentuh.
ya, mulai sekolah, anak dilihat, Iya. semuanya banyak menyentuhnya. Makanya itu, Tapi kalau trainingnya. KPL ini tidak hanya sekedar di sana, tapi juga karena juga mengatasi perubahan bencana, antisipasi perubahan iklim, antisipasi kebencanaan. Dari sepadan-sepadan jalan, sepadan sungai ya, yang ada di lingkungan sekota Probolinggo, kami rencanakan penanaman bersama dari semua pihak. Kemarin 2021 kami kerjasama dengan pihak perhutani untuk penanaman itu. Jadi pohon keras ditanam di sepadan sungai, di sepanjang jalan Sungai Legundi. Oh, sampai Legundi di sana ya, Pak ya. Terus kalau mengenai inovasi-inovasi diantaranya untuk mewujudkan masyarakat tidak nyampah ya. Hanya yang dikeluarkan sampah satu keluarga itu hanya B3 yang tidak bisa diproses. Yeah. Jadi kami mempunyai metode yang pertama ya, bagaimana ibu rumah tangga ya ini memilah sampah di rumahnya antara organik dengan anorganis. Nah, organik ini paling tidak bisa dimanfaatkan ya. Kami punya inovasi pembuatan biopori fungsi ganda yang terbuat dari bahan bekas atau bekas, yaitu seperti kaleng cat 5 kiloan atau mungkin 25 kiloan bisa ditanam. Dan ini tanpa ada tong sampah di luar sehingga tidak pandangan tidak merusak keindahan daripada rumah. Tapi ini ditanam. Nah, organik itu semua sudah bahan organik sisa-sisa masak dan sebagainya itu bisa masukkan dalam untuk mempercepat proses fermentasi ya pada pembusukannya. Air lerinya disiramkan di situ. Nah, ditutup, selesai sudah. Itu yang sudah pernah pilot projectnya gimana? Bisa dilihat di rumah, bisa disorting. Dari saya dulu nih baru ke orangnya. Betul Mbak, kita itu mengaca pada Kanjeng Nabi Pak ya. Kita memberikan edukasi kepada orang, kita dulu Pak perbaiki. Mulai dari saya sendiri, keluarga, anak saya, bahkan rumah saya. Harus. Kenapa? Kalau kita bisa menyuruh, kita sendiri harus bisa disuruh. Pilot projectnya diri sendiri ya. Ya. Jangan lupa. Nah, organiknya, anorganiknya ini masuk ke bank sampah yang sudah kami bentuk sebelumnya. Bekerja sama dengan Papesa dan juga P2L yang ada di DKI. Jadi masih terintegrasi ya? Oh iya ada. Kalau interaktif tetap ya, koordinasi tetap jalan kemitraannya karena semua pihak ini bagi kami adalah saudara. Partner ya? Iya, partner kerja, saudara kerja untuk tujuan yang sama demi kota Probolinggo yang besar. Betul. Lantas Pak, untuk standing closing ini apa harapan KPL untuk kota Probolinggo? Kalau untuk kota Probolinggo terus terang, terutama pemerintah, Ya. dukunglah giat kami karena kami mempunyai niat satu lillahi ta'ala untuk mendukung kota Probolinggo yang bersih, sehat, hijau, ininya bestari. Kita wujudkan bersama-sama. Dan juga kebutuhan kami tidak hanya sekedar mediasi begitu, tapi juga butuh fasilitas seperti alat dan sebagainya. Jadi sarprasnya ya. Sarprasnya juga Sarprasnya perlu harus juga diperhatikan. didukung ya. Kenapa? Karena kami di sini gerakannya gerakan sosial. Kalau masyarakat masih dibebani macam-macam ya, terlalu berat. Kalau semampu kami mungkin bahan-bahan bekas atau apa. Tapi kalau sudah masuk ke finansial yang agak berat, ini kami menemukan kebuntuan dalam rangka edukasinya. Tapi disinilah peran pemerintah datang kepada kami. Seperti itu harapan. Sinergitas antara pemerintah dengan mitra LH terutama KPL ini ya Sobat Ngontel ya. Oke Bapak, mungkin demikian dulu podcast kita kali ini. Terima kasih sudah datang di studio kita. Jangan lupa Sobat tetap stay healthy, stay happy, dan salam bumi Pasti lestari. KPL, Aku, kamu, kita semua pasti bisa. Kota Probolinggo Hebat dan handal. Dah.